Selamat pagi semuanya. Sehat? Sehat. Sudah semangat mau belajar? Baik, kita mulai dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baik, pagi ini siapa yang sudah siap belajar? Siap semua? Sudah siap semua. Ibu absen dulu ya. Iya. Ini kelas 11. Sebentar dulu. Tadi sudah sarapan semua? Belum. Oh, belum. Yang sudah sarapan siapa? Oh, tidak ada. Kenapa kok lupa sarapan, Nak? Oh, diet. Baik, Ibu absen dulu ya. Silahkan yang Ibu panggil berdiri dan jawab dengan hadiroh gitu ya. Ameliatus Solihah, Aminatus Zuhriyah, Anna Sofa Judia, Diniatus Solihah, Fatimatus Zahroh, Ida, Istilah, Izzatul Fadilah, Malatun Nikmah, Maulida Wardana, Milda Nuril Imamah, Nurdiana Fitri, Nurul Komariah, Rumanah Aulia Putri, Sofia. Oh, izin. Kemana Sofi? Oh, ikut lomba. Semoga menang ya. Amin. Siti Masjuniawati. Sakit. Syafahullah. Kita doakan teman kita yang sakit. Siti Sulaiha. Sri Astuti. Syafinatun Najah. Umul Mubaroh. Vina Mazia. Zumailah. Baik. Alhamdulillah kelas kita pagi ini yang izin 1 orang, yang sakit 1 orang. Semoga ke belakang sehat-sehat semua ya. Masih semangat belajar? Masih. Ubur-ubur ikan lele, semangat Nah, untuk hari ini pelajaran kita sudah bab 4. Tapi sebelum ke bab 4 kita review dulu ya. Silahkan anak-anakku sekalian buka buku SKI-nya. Bawa buku semua? Oke. Alat tulis lengkap? Lengkap. Bagus. Ada yang tidak bawa buku? Bawa semua? Bagus. Oke, silahkan dibuka. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Tapi sebelum belajar ini, kita harus tahu apa sih Bu tujuan kita belajar tentang perkembangan kebudayaan dan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Itu kan sudah zaman dulu, jadul gitu ya. Kenapa kita tidak belajar hal-hal yang mungkin hari ini atau yang lagi ngetren gitu ya? Ada yang tahu? Kenapa kita harus belajar?
tentang bagaimana dinasti Abbasiyah itu membangun sebuah peradaban dan kebudayaan pada masa lampau. Ada yang bisa? Iya, untuk mengenang bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah untuk memahami. Paham apa, Bu? Memahami tentang sejarah kebudayaan yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Dan juga untuk memahami bagaimana peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Sehingga dari memahami sejarah ini bisa memotivasi diri kita untuk rajin belajar, termotivasi untuk menjadi orang yang hebat. Oke, terus yang kedua, apa tujuan pembelajaran kita? Yang kedua adalah agar kalian bisa menyebutkan tokoh-tokoh siapa saja yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah sebagai tokoh-tokoh yang ahli dalam ilmu pengetahuan Islam. Ya. Selain juga bisa menyebutkan tokoh-tokoh tersebut, keren kan bisa nyebutin, ayo sebutin siapa saja nih tokoh-tokoh atau muhaddisin yang hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Keren kalian bisa menyebutkan nanti. Yang kedua, untuk apa tujuannya? Yang kedua juga bisa menyebutkan, bisa mengenali karya-karya dari para ahli ilmu tersebut. Paham? Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Tapi sebelumnya kita review dulu. Siap? Siap. Sudah belajar pelajaran yang minggu lalu? Sudah. Oke. Tentang apa yuk? Ada yang masih ingat? Tentang perkembangan? Oke, cabang ilmu pengetahuan. Ada ilmu apa saja? Ilmu filsafat. Coba ngacung. Siapa yang bisa jawab ngacung? Ya, Dini. Ilmu filsafat, astronomi, dan kedokteran. Bagus sekali. Jadi ada cabang ilmu filsafat, kedokteran. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah itu sudah berkembang pesat cabang ilmu astronomi, kedokteran, dan filsafat. Oke, ada yang bisa nyebutin enggak tokoh-tokoh dalam cabang ilmu filsafat? Ya, Fatim. Iya, bisa diulangi siapa saja? Keren sekali, bisa tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Baik, selanjutnya kita akan belajar bab 4. Silahkan bersiap untuk mengamati pelajaran yang sudah saya siapkan, ya. Bisa sediakan alat tulis dan buku juga untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Kenapa malah? Oke. Halo? Hai. Bisa konsentrasi? Bisa. Coba dulu. Kita berhitung ya sebelum kita mulai. Berhitung dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Oke, 20 siswa hadir di sini sampai selesai nanti. Siap? Ya. Oke. Perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kita belajar ini sekarang. Apa saja sih yang harus kita ketahui? Jadi ada beberapa kemajuan ilmu agama Islam pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Ada ilmu pengetahuan berkembang pesat saat itu. Apa saja? Jadi penelitian berbagai bidang ilmu pengetahuan itu digalakkan. Banyak sekali pelajar-pelajar ya yang tertarik untuk melakukan penelitian. Terus banyaknya penerjemah buku-buku ke dalam bahasa Arab. Jadi buku-buku dari Eropa itu diterjemah secara besar-besaran ke dalam bahasa Arab. Sehingga
orang-orang masyarakat di sana bisa belajar dari buku-buku yang sudah diterjemahkan tersebut. Selanjutnya, pemberian penghargaan para ilmuwan yang berprestasi dalam setiap bidang ilmu. Jadi ilmuwan dulu disebut dengan ulama, itu diberikan prestasi yang luar biasa. Pengadaan perpustakaan pada masa dinasti Abbasiyah ini sangat besar dan juga dipenuhi dengan buku-buku dan karya-karya ulama pada zamannya. Ya, pendirian lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga ini sangat pesat, bukan hanya ratusan, tapi ribuan. Paham? Ya. Oke. Ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat berkembang pesat. Ya. Di antaranya tanda-tandanya karya dan tulisan itu diterbitkan. Terus juga madrasah sampai universitas itu didirikan sangat pesat. Jadi banyak lembaga-lembaga ilmu pengetahuan seperti madrasah sampai universitas. Ribuan ulama, jadi bukan hanya 1-2, bukan hanya ratusan, tapi ribuan ulama bidang ilmu pengetahuan Islam lahir. Bidang apa saja? Ada ilmu hadis, ilmu kalam, tafsir, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Berarti pada masa dinasti Abbasiyah di sini memproduksi ulama-ulama, ya, ilmuwan-ilmuwan, intelektual yang luar biasa. Paham? Oke. Kitab-kitab dan buku-buku memenuhi perpustakaan yang didirikan dinasti Abbasiyah. Jadi para ulama di sini tidak hanya belajar, tapi juga menerbitkan sebuah karya, buku. Paham? Iya. Lanjut. Ulama-ulama pada bidang hadis dan karya besarnya. Jadi kita akan belajar tentang siapa saja ulama-ulama pada bidang hadis beserta karya besarnya. Kenapa mereka harus belajar ilmu hadis? Karena ilmu hadis itu mempelajari tentang hadis Rasulullah. Hadis itu apa? Hadis secara bahasa adalah kabar. Ya. Kalau secara istilah apa? Perilaku Nabi Muhammad, baik berupa perkataan. Terus ya. Hadis itu juga merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Oke. Para ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Kalian perlu tahu siapa sih ulama-ulama hadis pada masa dinasti Abbasiyah. Ini dia. Yang pertama ada siapa? Lahir tahun Hijriah. Oke, beliau wafat tahun? Nama aslinya siapa Imam Bukhari? Abu Abdullah Al-Bukhari. Nah, itu nama akhirnya ya. Apa saja kitab atau karya dari Imam Bukhari? Jadi ada kitab Sahih Bukhari. Ya. Ada yang pernah baca kitab Sahih Bukhari di sini? Tidak pernah. Oke. Imam Bukhari di sini merupakan anak yang jenius karena rajin belajar dari sejak kecil. Waktu beliau umur 10 tahun, ya, beliau sudah belajar tentang hadis. Sudah hafal hadis-hadis. Pada umur 11 tahun, Imam Bukhari bisa mengoreksi beberapa hadis dari ulama yang salah. Umur 11 tahun. Kita kemana umur 11 tahun? Main. Imam Bukhari sudah bisa menghasilkan karya ya. Nah, Imam Bukhari di sini sudah bisa menuliskan hadis 600.000 hadis. 600.000 hadis. Setiap hadis yang ditulis oleh beliau tidak akan pernah dilewatkan untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu, baru menulis setiap hadisnya. Bayangkan, berarti setiap mau menulis hadis, Imam Bukhari melakukan sholat 2 rakaat 600.000 kali. Paham? Setelah Imam Bukhari ada siapa? Oke. Nama Imam Muslim, nama lengkapnya silahkan dibaca bersama.
Husain An-Naisaburi. Oke. Karyanya apa? Kitab Sahih Muslim. Jadi kalau karyanya Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Kalau Imam Muslim karyanya kitab Sahih Muslim. Apakah cuma satu karya, Bu? Tidak. Banyak sekali karya terkenal lainnya. Tapi kita tulis yang paling terkenal, ya. Selanjutnya, muhaddisin. Ada siapa? Oke, nama lengkapnya? Oke, karyanya apa? Kitab As-Sunnah, Kitab Sunan Ibnu Majah. Kitab Sunan Ibnu Majah. Oke. Yang keempat ada siapa? Nama lengkapnya? Al-Sajastani. Oke, karyanya apa? Kitab Sunan Abu Daud. Kira-kira hafal enggak nama-namanya? Oke, selanjutnya ada? Oke, nama lengkapnya bisa dibaca? Al-Hafidhah Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ad-Dahhak At-Tirmidzi. Karyanya apa? Kitab Sunan Tirmidzi. Oke, yang ini, yang selanjutnya nomor 6 ada siapa? Nama lengkapnya siapa? Karya kitabnya yang terkenal apa? Kitab Sunan An-Nasa'i. Apakah hanya 6 ulama muhaddisin pada masa dinasti Abbasiyah, Bu? Tidak. Ada juga beberapa muhaddisin yang terkenal, tapi yang 6 ini sangat populer. Ada juga selain yang 6, ini juga populer dan karya-karyanya dikenal sampai detik ini. Siapa saja? Ada Al-Hakim An-Naisaburi, ada Abdul Fattah Salim bin Ayub Ar-Razi, ada Al-Ajiri, ada Al-Baihaqi. Nah, keempat muhaddisin ini juga sangat terkenal dengan karya-karya hadisnya sampai detik ini. Tapi lebih terkenal lagi yang 6 tadi. Bisa menyebutkan siapa saja yang 6 tadi? Imam Bukhari, An-Nasa'i. Dari kalian ada yang pernah membaca hadis atau kitab karya dari salah satu muhaddisin yang terkenal? Ada. Mungkin cuman cuplikan-cuplikannya, Bu, gitu ya? Jadi kita bersyukur, kita harus tahu beliau adalah orang-orang hebat. Kenapa? Karena sampai detik ini kita bisa tahu hadis dari beliau. Kita bisa tahu bagaimana Rasulullah SAW dulu perkataannya, sikapnya, kebiasaan-kebiasaan beliau dari siapa? Dari para muhaddisin. Paham? Oke. Main game yuk. Oke. Sekarang kita akan buat 6 kelompok ya. Buat masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Silahkan berhitung. Atau berapa siswa tadi di sini? 20. Kalau 6 siswa, ada berapa kelompok? Ada 3. Baik. Saya akan pilih 2 kelompok dulu ya. 1 kelompok 6 siswa. 1 kelompok 6 siswa. Yang lain menjadi pengamat nanti ya. Baik, saya akan hitung. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. Bisa maju bawa balpen? Ya, atau di situ dulu ya. Kelompok satunya, silahkan berhitung. 5. Oke, dari sini. Kelompok 2. Yang lain, silahkan berhitung lagi. 7, 6 ya? 6. 7. Oh tidak, berarti 6 ya, yang tadi ya? Baik. Yang 6 ini jadi pengamat, nanti betul apa tidak? Silahkan, yang 6 tadi sebelah mana?
Siap? Ya. Oke. Saya akan tayangkan slide kembali. Silahkan yang kertas hijau menulis satu nama muhaddisin yang besar tulisannya ya. Misalnya siapa gitu? Misalnya Ibnu Majah misalnya saja. Ibnu Majah tulis satu yang besar. Paham yang hijau? Paham? Bisa dipahami? Ya. Oke, yang merah silahkan tulis satu karya saja. Satu karya saja. Pilih punya siapa, Miss? Terserah. Tapi tulis satu. Saya akan ulang slide-nya, tapi dengan cepat. Ya, siap? Boleh sama, Miss? Kalau bisa jangan sama ya. Dibagi. Pengamat juga memperhatikan. Imam Bukhari karyanya apa? Imam Muslim karyanya apa? Ibnu Majah karyanya apa? Abu Daud karyanya apa? At-Tirmidzi karyanya apa? An-Nasai karyanya apa? Sudah? Sudah? Siap? Sudah menulis masing-masing kelompok? Oke, sudah ya? Saya akan geser bangku ini ke depan. Baik, saya, halo. Hai. Silahkan, tepuk 1, 0, 1. Oke, masih semangat. Saya akan panggil dari kelompok sebelah. Tolong bawa ke depan tulisannya ya, tapi dengan tertutup dulu. Sampai di depan, buka, perlihatkan siapa namanya, lalu karya yang sepaket dengan nama muhaddisin maju, lari ke depan, biar berpasang-pasangan. Paham? Paham ya? Oke, siap? Muhaddisinnya yang mana ya? Yang ini? Ya, ini karyanya ya. Siap? Yang besar tulisannya. Ada yang mau? Sudah semua? Sudah. Oke. Masih semangat? Semangat. Oke. Nah, yang muhaddisin dalam hitungan 1 sampai 5 silahkan maju ya, berlari, lalu tunjukkan tulisannya. Dan silahkan karyanya jodohkan dengan muhaddisinnya. Untuk pengamat di sini diperhatikan betul tidak pasangan tersebut. Siap? Ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Ya, di sini berjejer. Sampai ke sini, Nak. Angkat. Ya. Tunggu dulu. Sudah? Silahkan dibaca bersama-sama muhaddisin yang ditulis oleh teman-teman kalian. Yang pertama? Yang kedua? Sudah lengkap tidak? Yang 6 tadi? Yang terkenal. Apakah karyanya ini bisa mencocokkan? Kita hitung ya. Dalam hitungan kelima harus sudah dapat partnernya, jodohnya. Ya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Ya, langsung berpasang-pasangan di sampingnya. Langsung. Ya. Perhati kitabnya. Loh, ini di mana? Ayo. Kitab Sahih Muslim punya siapa? Ada.
Geser berarti lebih ke sana. Sudah berpasang-pasangan? Sudah. Bagaimana pengamat? Silahkan pengamat dibaca. Betul apa tidak? Betul? Betul. Oke, sepasang-sepasang ke depan. Perlihatkan kepada pengamat untuk melakukan penilaian pengamatnya ya. Yuk, 2, silahkan dibacakan. Muhadisinya siapa? Disebutkan karyanya siapa? Yuk. An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i. Betul? Tepuk tangan dulu. Silahkan duduk. Lanjut. Bacakan. At-Tirmidzi. Kitab As-Sunan, Kitab Sunan Tirmidzi. Betul? Tepuk tangan dulu. Lanjut. Ke depan. Yang mana? Ibnu Majah tidak ada? Oh, kasihan sekali. Berdiri dulu di sini. Silahkan yang ada pasangannya maju. Dibacakan. Abu Dawud. Kitab As-Sunnah, Kitab As-Sunnah Abu Dawud. Pengamat? Betul. Tepuk tangan dulu. Maju duduk. Silahkan duduk. Imam Muslim. Kitab Sahih Muslim. Oh, ini berarti pasangannya 2. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa Ibnu Majah tidak ada pasangannya? Fatim sabar ya nak ya. Betul pengamat? Betul. Kasih tepuk tangan. Silahkan duduk. Yang nyaring bacanya. Imam Bukhari. Kitab Sahih Bukhari. Silahkan duduk. Ibnu Majah, kasihan sekali. Ini tugasnya pengamat. Coba, siapa yang tahu apa karya terkenalnya dari Ibnu Majah? Silahkan ke depan. Dari pengamat. Ada yang tahu? Ayo. Oke, jadi Ibnu Majah karya terkenalnya di sini adalah Kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi 1 yang tertinggal. Untuk tepuk tangan dulu untuk Fatim. Silahkan duduk. Oke, sudah kalian paham semua? Iya. Paham apa tanda-tandanya ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah berkembang? Apa saja tadi? Adanya. Oke. Apa lagi? Mendirikan perpustakaan. Ada spidol tidak? Oke. Sudah, itu tanda-tandanya berkembang pesatnya ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk yang pertama kita belajar tentang ilmu hadis, para pakar hadis ya. Oke, atau disebut muhaddisin. Siapa saja? Ada yang bisa ke depan? Yuk. Tulis Dini. Siapa lagi yang bisa untuk menuliskan muhaddisin pada masa dinasti Abbasiyah? Ayo, ya, terus. Yang sudah ditulis Dini jangan ditulis lagi ya. 1. Oh, 1, silahkan duduk. Tulis 1 apa sih? 1 tidak apa-apa. Ada yang bisa melengkapi lagi? Ya. Oke, 1 saja. Bagaimana tentang tahun lahir dan tahun wafatnya? Ada yang hafal? Ada. Nanti bisa hafal deh. Lagi? Kurang berapa? Kurang 3? Siapa yang bisa nuliskan lagi? Fatim, silahkan. Spidol mana, nak? Sebelumnya pernah mendengar tidak nama-nama muhaddisin ini? Pernah. Siapa yang paling sering kalian sebut-sebut? Pernah kirim Fatihah ke beliau-beliau? Nah, siapa tahu nanti kalian bisa hamil atau bisa menghasilkan keturunan yang alimnya seperti para muhaddisin di masa Bani Abbas
Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Lanjut. Kurang 2. Siapa? Vina. Oke. Istilah. Kurang berapa? 1. Silahkan. Ada yang menghafal hadis-hadis nggak di sini? Yang menghafal hadis-hadis ada? Ada? Ada. Hafal berapa hadis? Oh ya. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah anak-anakku semuanya sudah paham? Halo? Sudah paham ya? Jadi kalian bisa menyebutkan dengan baik para muhaddisin yang dikenal sampai dari dulu sampai sekarang pada masa dinasti Abbasiyah dengan karya-karyanya yang luar biasa. Jadi kalau kalian ditanya, apa karya terkenalnya Imam Bukhari? Iya, kitab Sahih Bukhari. Apa karya terkenalnya Imam Muslim? Kitab Sahih Muslim. Apa karya terkenalnya Ibnu Majah? Kitab Sunan Ibnu Majah. Karya terkenalnya dari Abu Daud? Kitab terkenalnya At-Tirmizi. Oke, yang terakhir Imam Nasai? Kitab Sunan An-Nasai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Paham semua? Yakin? Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk kalian. Keren ya. Ini sudah paham semua. Baik, untuk materi tentang perkembangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Karena sudah dirasa paham semua, saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa di rumah halaman 94 itu dikerjakan nomor 1 sampai 5. Siap? Sudah, kalau siap. Nah, kira-kira ada yang bisa menyampaikan tidak hubungan dari para muhaddisin dengan karya-karyanya dengan kehidupan kalian sehari-hari? Ada? Apa sih yang bisa diambil hikmahnya dari kisah beliau-beliau dengan karya beliau dengan kehidupan sehari-hari? Ya? Kenapa? Ada? Bisa ambil? Bisa ambil hikmah. Hikmahnya apa, Nak? Lebih giat belajar biar seperti Imam Bukhari. Amin. Kalau tidak kalian siapa? Anak keturunan kalian, anak cucu kalian. Terus apa hikmahnya lagi? Dari beliau, dari muhaddisin, apa hikmahnya lagi? Ayo, ada yang bisa jawab? Kita bisa tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau, jembatannya beliau gitu. Ya, para muhaddisin. Ada lagi? Kenapa kita harus belajar ini? Ada lagi? Apa hikmahnya? Apa? Iya, bisa mengetahui hukum. Betul sekali, Judia. Ada lagi? Tadi kan diceritakan kalau Imam Bukhari sebelum menulis apa? Hadis, satu hadis, beliau melakukan. Kira-kira apa hikmahnya kepada kalian? Bisa melaksanakan sholat. Lalu mencontoh. Kalau mau belajar sholat. Ada yang belajarnya tidak pakai wudhu ya? Ada? Oke. Banyak. Baik, terima kasih. Semoga materi pada hari ini bermanfaat. Amin. Jangan lupa tugas di rumah ya. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita pada minggu depan, yaitu tentang
ulama-ulama pada bidang ilmu tafsir dan karya besarnya. Kalau tadi itu ilmu hadis. Nanti kita akan belajar tentang para ulama yang alim dalam bidang ilmu dengan karya-karyanya. Baik, semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup pertemuan hari ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Billahi rabban wa bil islam dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Semangat belajarnya. Iya.